Salam Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Jumat tanggal 5 Desember 2025 berjudul Bersukacitalah dan bergembiralah. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12. Marilah sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Sobat WB, pembacaan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12. Injil Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Amin. Sobat WB yang terkasih, setelah kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, kita menemukan pesan Tuhan secara pribadi. Apa perintah Yesus ketika kita dicela, dianiaya, atau difitnahkan segala yang jahat karena mengikut Tuhan? Mengapa kita harus tetap bersukacita dan bergembira? Apa komitmenmu terhadap firman yang engkau baca hari ini? Apa yang menjadi reaksimu saat engkau dicela atau dianiaya atau difitnahkan segala yang jahat kepadamu karena engkau melakukan kebenaran? Marah, benci kepada orang tersebut, ingin membalas yang lebih kejam dari perlakuan yang kita terima? Mungkin bagi orang biasa akan berkata, sangat wajar jika kita marah, bahkan ingin membalas. Namun berbeda dengan prinsip Yesus. Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bagaimana orang yang dicela, dianiaya, dan difitnah dapat berbahagia? Tentu hal ini tidak mudah. Ada salib yang harus kita pikul. Untuk bertahan dalam melakukan kebenaran diperlukan kesetiaan dan iman yang teguh kepada Tuhan. Namun ingatlah, ada upah yang besar saat kita setia melakukannya. Inilah prinsip yang Yesus ajarkan. Kita mesti tetap bersyukur dan bersukacita, walaupun keadaan menghimpit, khususnya saat kita melakukan kebenaran. Tetaplah nyatakan kebenaran melalui sikap hidup, perbuatan, perkataan kita, dan iman yang teguh yang kelak membawa kita kepada hidup kekal. Jika hal ini kita lakukan, tentu akan membawa perbedaan bagi dunia
dan orang lain akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena penderitaan yang kita alami di dunia hanyalah sementara, tetapi kemuliaan yang akan kita dapatkan kelak adalah kekal sebagai upah kita. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan, agar mampu tetap bersukacita dan bergembira di saat mengalami badai kehidupan. Terus mampukan kami melakukan kebenaran dalam hidup kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Amin. Orang benar dapat tetap bersyukur dan bersukacita, walau di tengah badai sekalipun.